Selamat datang di video pembahasan soal PPG Matematika. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, 7, 14, 21 dan seterusnya sampai 2016, kemudian 4, 15, 26 2017. Gimana Bapak Ibu? Dapat jawaban? Bingung, Pak. Bingung ya, Pak ya? Karena yang bawah itu ditambahkan bedanya 11, yang atas kelipatan 7. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Untuk mempermudah perhitungan, kita lihat beda yang pertama berapa? Perkalian 7, Pak. Itu jelas. Beda yang kedua 11. 11. banyaknya 16 ya. 16. Oke, Bapak Ibu bisa diperhatikan bilangan yang pertama ketika Bapak Ibu urutkan. Ini kalau Bapak Ibu urutkan dari ini saya izin Bu Nur Hayati, saya matikan ya mic-nya. Mohon maaf ini. Oke, saya ulangi. Kalau Bapak Ibu urutkan dari 4, 15, maka bilangan yang pertama akan sama, yaitu angka berapa Bapak Ibu? 77. Sudah dihitung? Yakin sudah dicoba, Bu? Sudah, insya Allah, Pak. Sudah, Bu ya? Bukan 70 ya? Kok saya ngitungnya 70? Enggak, Pak. Gimana Ibu? 70, Pak, karena 11 kali 6, 66 ditambah yang awal 4, nggih. Iya. Jadi kalau perhitungan saya ini 70. 7, 14, 21 dan seterusnya Bapak Ibu akan ketemu ketika 70. suku ke 11. Enggak sampai 11, 10 berarti. Suku ke 10 udah ketemu. Suku ke 10. Nah, kalau yang ini yang bawah ini Bapak Ibu akan ketemu di 70. Nah, kalau yang bawah Bapak Ibu akan ketemu di yang ke 7 ya. Nah, yang ke 7. Nggih. Yang ke 7. Nah, jadi nanti kita akan kalau Bapak Ibu teruskan yang si 70 ini, maka ketemunya lagi nanti di sama kayak tadi. Pokoknya perhitungannya kayak gitu. Jadi nanti 70 plus 70 lagi baru ketemu. Oh, setiap kelipatan 70 gitu, Pak. Iya. 77 dia, Bu. Dia akan nambah 77 nanti. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau nanti Bapak Ibu ketemunya yang sama, ini 70, 147, terus tambah 77. Karena kenapa harus 77? Karena beda satunya 7. Beda 2-nya 11. Oh, iya, Pak. Jadi dia akan ketemu nanti 7, yang atas ini akan ketemu di 11 suku berikutnya.
baru Ibu ketemu. Kalau Oh, yang cukup. bawah, dia akan ketemu di 7 8. suku. Ya, Berikutnya. ya dia akan tukaran. Contohnya Kebalikannya, kayak gitu. dia kebalikan. Jadi makanya di bawah itu perhitungannya 77. Jadi nanti yang sama 70, 147 plus 77 lagi. 147 plus 77. Berapa ini? 224 ya? Iya, Pak. Nanti coba aja kalau nggak percaya. Kalau mau mudah Bapak Ibu, kalau mau mudah mau mengerjakan barang seperti ini, misalkan ya mau membuktikan, ini nggak perlu manual. Jadi Bapak Ibu ambil Excel lah yang paling gampang. Jadi Bapak Ibu tulis di Excel yang sebelah kiri misalnya 7, 14 dan seterusnya. Yang sebelah kanan Ibu tulis 4, 15, kemudian tinggal tarik. Nah, bentar saya contohkan. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk membuktikan apa yang saya bicarakan barusan. Sharing, kemudian Excel ya. Jadi Bapak Ibu coba buka Excel. Kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh, sudah kelihatan. Belum ya, masih loading ya. Sudah kelihatan, Pak, sudah kelihatan. Oke. Oke, saya besarkan ya. Ini angkanya kekecilan di situ ya. Oke. Kecil tampaknya, Pak. Enggak, Pak, nampak kok, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu tuliskan 714, kemudian tarik ke bawah, cari pojok kanan bawah, kemudian ditarik. Dia kan akan tampil angka berikutnya itu. Nah, kemudian 415 juga begitu, tarik ke bawah. Nah, itu ya. Jadi tarik ke bawah. Nanti Bapak Ibu akan melihat angka yang sama. Nah, jadi yang sama itu 70. Tadi saya bilang berapa ya? 147 ya? Yeah. Nah, ini Bapak Ibu akan maju 11 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Nah, yang ini maju 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Ketemu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini akan sama dengan berapa? 224 ya. Tadi seperti yang saya bicarakan di Word. Kita coba 11 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di 32 berarti ya. Nah, ini sama. Jadi setiap berapa? 7 langkah yang kanan itu sama dengan yang 11 langkah yang kiri. Maka nanti akan sama setiap 77. Bapak Ibu, jadi setiap kita nambahkan 77 angka dari yang pertama, kita ketemu 70. Maka dia sama dengan kita mencari. Nah, jadi Bapak Ibu sama dengan mencari sebuah barisan baru. Sebuah barisan baru dengan suku pertamanya itu 70, bedanya itu 77. Nah, iya, 70. 70 ini kita dapat dari suku yang pertama sampai dia 2016. Iya, sampai 2016. Oke, dicoba. Kira-kira ada berapa suku? Nah, apakah sudah tampil kembali? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, makasih Bapak Ibu. Lanjut yang kedua. Ini soalnya masih dalam bentuk gambar, belum saya pindahkan tadi. Proses, Pak. Yang mana ya? Ini soal yang dikirim di grup tadi. Sempat, dari Bu Wayan kalau nggak salah. Wayan Jayantini.
Nah, Bapak Ibu ini juga sekalian, kalau Bapak Ibu ngopi foto dari WA ke Word itu biasanya nggak mau langsung. Kalau Bapak Ibu paste, itu pasti nggak mau. Ini suara saya kedengaran ya? Jelas Pak, jelas. Kedengeran Pak, aman Pak. Siap, lanjut. Jadi caranya di pastenya itu pilih yang spesial. Kemudian pilih yang paling atas ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Bitmap. Oke, baru tekan oke. Nah, baru keluar. Jadi kalau Bapak Ibu di paste langsung, dia nggak akan keluar. Nggak akan keluar apa-apa. Ini kalau ngopi gambar dari WA ya Bapak Ibu. Jadi pilih paste tapi spesial, kemudian pilih yang paling atas. Nah, baru nampil. Oke, ini bagi yang bergabung di grup, tadi ada Bu Wayan juga ngirim di grup. Ini katanya soal dari dosen tapi nggak dikasih pembahasannya. Nah, silakan Bapak Ibu bahas. Jadi intinya tadi saya sempat nanya beliau, ini maksudnya dua keping terambil berurutan itu seperti apa? Nah, ternyata dapat penjelasan. Katanya kalau dilihat dari soal bisa merah-merahnya terambil semua atau putih-putihnya terambil semua. Namun dia dua kepingnya berurutan. Ini saya ketik ulang ya. Sebuah kotak memuat tepat 6 keping, di mana ada 4 merah dan 2 putih. Ini soal peluang. Dari keping-keping ini, secara acak diambil satu persatu tanpa pengembalian. Hingga semua keping merah terambil atau semua keping putih terambil. Peluang bahwa dua keping terambil berurutan. Ini yang saya tanyakan tadi, dua keping diambil berurutan, yang namanya ngambil kan, pasti dua keping ya diambil, pasti ya berurutan. Cuma yang ditanyakan apa sih? Ini kita sepakati ya 3/15 yang pertama. Karena aneh di situ tiba-tiba 3/5 tapi di depan. Sepakati aja 3/15. Karena bukan itu juga jawabannya. Oke Bapak Ibu. Berapa banyak sampelnya jelas. Seperti yang kita ketahui, ini permutasi dengan unsur yang sama, di mana ada 6, 4-nya merah, 2-nya putih. Sehingga jelas sampelnya ada 16. Permutasi unsur yang sama ya Bapak Ibu. Permutasi unsur yang sama berarti ngitungnya 6 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial, 4 faktorial. Sama dengan 6 kombinasi 2 atau 6 kombinasi 4. Hmm. 15, ini langsung saya tulis 15 ya. 15. Oke. Jadi pernya pasti 15. Tinggal kita cari bagaimana apa yang diinginkan oleh soal tersebut. Kira-kira Bapak Ibu mendefinisikannya seperti apa? Satu tanpa pengembalian. Oke, gimana Bapak Ibu? Oke, baik, kita susun. Ini tadi saya sempat menyusun susunannya ada 15 ya. Kita susun dari yang tersusun sama dulu aja ya. Anggap P itu putih berarti M itu merah ya. PP
Ada 15, berarti masih bisa disusun. Karena saya ingin memperlihatkan berapa jumlah total yang jawaban. Oke, PP, M, kemudian M dulu, baru PP, kemudian MM, baru PP, MMM, PP, MMM, PP. Nah, kalau berdasarkan soal ini 5 ini udah masuk. Karena dia minta secara acak tanpa pengembalian hingga semua keping merah atau semua keping putih terambil. Nah, ini kan 2 keping berurutan itu PP-nya. Jadi bisa dilihat PP-nya di situ ada 5. Nah, cuma saya mendefinisikan di soal lagi, dia bilang bahwa dari keping-keping ini secara acak diambil satu persatu tanpa pengembalian hingga syaratnya ada 2 ini. Apakah semua merah terambil atau semua keping putih terambil? Nah, ini kan udah 5 ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita pisahkan si P-nya. PM, PMMM, geser sedikit. MPM, PMM, MMPM, PM, MMM, PMP. Udah berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15. Ini kebesaran kayaknya ya. Saya jadikan 3 kolom ya Bapak Ibu. Biar enak lihatnya. Nah, ini ada 15. 15 seperti yang di soal ruang sampel. Jadi dari 6 keping merah dan putih, kemungkinan terambilnya yang sesuai di soal itu ada 15 seperti yang saya tuliskan. Nah, kira-kira yang ditanyakan di soal yang mana? Peluang bahwa 2 keping terambil secara berurutan. Karena definisi soalnya agak ribet. PP, MM gitu ya Pak, yang atas itu Iya. sama M dulu, PP gitu ya. Kan berurutan ya. PP-nya kan berurutan itu yang 5 sebelah kiri ya. 5 sebelah kiri itu kan semua kita udah berurutan. Oke. Nah, sisanya PP-nya nggak ada yang berurutan. Tapi MMM-nya yang berurutan. Oh, MMM-nya dilihat ya. Berarti ini Yang mana? PMP. Yang paling terakhir ya berarti ya. Benar Bapak Ibu, yang paling terakhir? Berarti 6 ya. Yang paling terakhir betul? MMP. Yang terakhir masuk. Berurutan PMMMP. Ya, yang terakhir. Yang cuma berurutan itu 5 yang sebelah kiri untuk si P dan PMMMP untuk yang terakhir. Sisanya nggak ada yang berurutan. Berurutan dalam artian di sini berarti dalam artian seperti P-nya ada 2, M-nya ada 4. Jadi kalau begitu terpisah berarti nggak masuk. Oh iya. Bisa dipahami? Oke, saya kasih tanda dulu ya. Jadi yang masuk dalam kategori soal berarti ini 5. 5 ini dipandang dari sisi P ya. Dari sisi PP-nya. Karena PP-nya yang berurutan, ini ada 5. Untuk yang atas dan yang bawah, ini 2 Bapak Ibu. M-nya berurutan, P-nya juga berurutan. 2. Ya, 2 ini masuk. Tapi yang untuk 3 yang tengah, ini cuma P-nya yang berurutan. Untuk yang terakhir, ini M-nya yang berurutan. Ya, sisanya itu tidak ada. Nah, inilah jawaban mungkin dari saya, Bu Wayan Jayantini, semoga hadir. Jadi jawaban saya 6/15. Oke, seperti itu. Bisa dipahami?
Nah, yang sulit dari soal ini adalah mengartikan soalnya. Makanya saya tadi sempat bingung loh, kok maksudnya gimana ini? Soalnya susah. Karena dia bilang di situ peluang bahwa dua keping terambil berurutan, sedangkan kalau berurutan MM ini kan banyak ini Bapak Ibu. MM ini berurutan. Lah ini berurutan. Kalau lihat MM-nya berurutan cuma dua keping, bisa kita sebut semuanya pasti MM-nya berurutan dua keping. Nah, itu maksud saya tadi dari awal. Oh, ternyata setelah diteliti lebih lanjut di soal itu dia menyebutkan bahwa semua keping merah terambil atau semua keping putih terambil. Nah, berarti soalnya minta si putih atau si merah ini nggak boleh pisah-pisah. Nah, di situ yang kita cari. Dari 15 kemungkinan yang ada. Oke, kira-kira seperti itu. Silahkan yang mau bertanya, mumpung belum lanjut. Maaf Pak, ada enggak cara lain gitu yang cepat? Kalau kayak gini misalkan kita mengerjakan kan mikirnya PP MM-nya itu sampai ketemu terakhir kan lama gitu. Mungkin pakai cara apa gitu enggak ada. Oh, ini Ibu bikin 15 ini maksudnya lama, Bu ya? Iya, Iya, saya iya. mikirnya gitu lama gitu. Oke, cara bikin cepatnya Bapak Ibu. Ini tadi kan saya bikin langsung ya, tanpa kayaknya nggak lama tadi ya, nggak sampai 1 menit. Iya Pak, Bapak Ya, ngerti. jenengan sudah terbiasa. Tapi seperti susah Oke, nggak mikirnya, Pak. cara yang pertama Bapak Ibu, pertama kita urutkan dulu nih si PP sama MM. Ini cara saya biasa kalau ngerjakan peluang, kemudian supaya tidak tercecer atau ketinggalan satupun. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita mulai dari PP yang paling pertama ya, PP MM kan Bapak Ibu. Geng. Kemudian si PP ini Bapak Ibu geser sedikit demi sedikit satu langkah sampai dia ketemu di terakhir. Oke, makanya di bawah itu M-nya saya geser satu, PP-nya geser ke kanan satu. Geng, ya. Paham ya? Yang tengah Pak. Terus. Ya, sampai di terakhir. Oke, udah selesai nih. PP kan berdempetan. Maka kita menuju ke yang keenam. Yang keenam di situ saya tulis PM MM ya. Iya. Oke, sekarang posisinya PP yang berdekatan itu udah habis, pasti tidak akan ada yang lain. Cuma ada 5 itu. Maka yang berikutnya kita harus geser PP ini harus ada M di tengahnya. Intinya ada dikasih jarak 1 huruf. Nah, seperti itu kira-kira. Udah dikasih jarak 1 huruf, sama kayak tadi caranya. Setelah Bapak Ibu kasih jarak 1 huruf, MM, geser sedikit demi sedikit sampai dia geser ke kanan. Geser satu-satu. Gitu. Oke, udah selesai kan? Udah selesai Bapak Ibu. Oh, udah selesai nih yang 1 huruf. Oke, sekarang PM di antara 2 P-nya harus ada 2 huruf. Oh, betul. Iya. Nah, jadi totalnya itu maka kita dapat ini adalah dari awal ya, 5 4 3 2 1. Nah, jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Iya. Untuk yang PP berdekatan dia ada 5 nih. Iya. Nah, untuk PP yang ada 1 jarak dia ada 4. Untuk yang dia 2 jarak dia ada 3 sampai geser ke kanan. Nah, yang untuk jaraknya ada 3, dia cuma ada 2 kemungkinan. Kalau enggak PMM di depan. Nah, yang terakhir, 1 ini pastilah P-nya berpisah di posisi kiri dan kanan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bikinnya seperti itu, insya Allah bisa cepat. Harusnya. Karena kalau Bapak Ibu, soal ini ditulis pakai cara yang gimana pun dia akan sulit. Karena mendefinisikan soalnya aja bisa lumayan lama ini. Bisa salah persepsi di soal ini. Mohon maaf Pak Ardi. Iya Bu. Ya, ini gimana kalau misalnya, kalau menurut saya, itu yang dari soal, itu pemahamannya seperti ini Pak Ardi. Itu kan diminta 2 berurut. Baik yang putih ataupun yang merah. Iya. Jadi, itu kan ada 15 total semua sampelnya.
Terus di situ kalau saya hitung untuk yang PP-nya berurut atau MM-nya berurut, jadi cuma 2 aja yang berurut yang dihitung. Untuk yang M-nya double 3, itu nggak masuk hitungan. Itu kalau saya hitung sepertinya 9/15. Jadi kalau dikecilkan, itu jadi 3/5 seperti yang awal tadi kan, kalau nggak salah ada, apa tadi, ada alternatif 3/5 ya. ya kayak gitu. Jadi yang Gimana Ibu Pak hitung Adi? yang mana, Bu? Coba Ibu hitung, bantu saya dari pertama. Yang mana yang masuk? Yang 1-5 itu masuk semua Pak Ardi. Oke, masuk semua. Saya tandai, Bu ya. Ini masuk, enggak? Terus kemudian yang itu yang 1-5 itu dianggap untuk PP-nya yang berurut. Oke. Yang tadi. Kemudian sekarang kita ambil yang M-nya yang berurut 2 Pak Ardi. Ini berarti. Yang M-nya ya, itu ada. Terus kemudian di bawahnya Ini. ya. Kemudian paling bawah iya. Ini. Satu lagi di sebelah. Nih. Nah, ini masuk nggak? Nah, ini juga nih. Yang cuma yang ini. Iya ya Pak Ardi, ada berapa ini? Ada 11, 10. 10 kah Pak itu Pak? Iya. Gimana nih? Oh, ini benar nggak ya? Ini masuk. Yang M-nya Ini double masuk. aja. Ya, ini M-nya double. Ini M. Oh iya. Ini Iya. M. Ini Berarti M 10 kan? ya, Ini Pak? kan terpisah kan? Oke, ini M. Ini M. Lah terus 10, berarti Bu. 10 Pak ya. Kalau hitung berarti saya Pak. Iya, Saya Bu, nggak pikir apa-apa. tadi 9. Karena gini loh, kalau di soal itu, kalau 3 dia berurut, ini menurut saya ya, kalau 3-nya berurut, ini pasti 2 keping pasti berurut nih. Iya, Apalagi 3 aja dia berurut, apalagi 2 gitu maksudnya kan. Iya. Ini masuk nih MM. Untuk soal yang kayak gini lah, yang nggak ditandai ya, yang misalkan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang 9 ini pertama kita ngambil. Iya. Benar Pak. Benar Bu ya. Ini tolong dikoreksi juga Iya. Bu, nggak apa-apa. Iya, ternyata ada 10 dia Pak. Ada 10 kan Bu. Karena sangat aneh ini kalau soal kayak dari dosen ya. Karena kalau dalam kaidah penulisan soal, kalau 3/5 itu di depan agak aneh loh. Kenapa 6/15 nggak dikecilkan? Kenapa ini nggak ditulis 2/5? Kan aneh. Iya Pak. Nah, makanya tadi saya anggap ini 3/15, artinya cuma kesalahan ketik. Soalnya 3/5 harusnya di D. Soalnya kan kalau dalam kaidah penulisan soal yang lama, sebelum adanya Google Form ya, karena begitu kena Google Form, acak soal kayak di Quizizz, kena acak jawaban, angkanya sudah tidak berurutan. Tidak sesuai kaidah akhirnya kan. Harusnya kalau di dalam soal matematika, soalnya apakah dari A ke E itu urutan besar ke kecil, atau dari kecil ke besar. Jadi gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Makasih ya Ibu, saya nggak lihat namanya tadi. Iya Pak. Bu Diah ya, oke makasih Bu. Oke lanjut ya, ini soal yang gampang saja. Cuma saya ingin mengingatkan gimana dalam soal statistik, apa yang bertambah dan apa yang berkurang. Nah, jadi dalam soal hampir sebagian beberapa tahun terakhir soal ini ada terus yang saya lihat, yaitu rata-rata, simpangan rata-rata dan simpangan baku. Silakan Bapak Ibu baca atau saya mau bacakan juga boleh. Sekumpulan data itu mempunyai jumlah nilai rata-rata, simpangan rata-rata dan simpangan baku itu 15. Jadi rata-ratanya 15. Simpangan baku dan simpangan rata-rata. Kemudian ternyata setiap data dikali 3, kemudian hasilnya dikurangi 17. Maka jumlah ketiga nilai statistika bertambah sebesar. Oke, jadi seperti itu.
Ini saya kasih opsinya ya, bentar. Opsinya itu ada, biar ada panduan. Kalau yang 2 soal tadi, itu saya dapat dari yang dikirim, ternyata saya memberikan kesempatan 5 orang, yang ngirim cuma 2 orang. Oke, berarti sisanya saya bahas soal yang ada saja. Nih, opsinya seperti ini. 23, 16, 23, 16, 13, 12, atau 10. Silakan yang sudah ketemu boleh langsung tuliskan di kolom chat atau langsung berbicara juga nggak apa-apa, silakan. Biar saya nggak ngantuk. Nggak usah direnung Bu Nida, senyum aja. Lagi dicatat, Pak. Iya Bu, tapi nggak usah, alisnya nggak usah ditemukan. Kok setiap saya bahas Bu Nida selalu yang di atas ya? Mungkin karena saya buka Mungkin karena kameranya nyala Bu ya. Oh iya, tapi cuma Bu Iis loh yang kelihatan, Bu Iis sama Bu Nida di sini. Oke, lanjut. Gimana? Jadi setiap data itu yang namanya kali atau bagi itu untuk semua data berpengaruh Bapak Ibu. Baik itu ukuran penyebaran atau ukuran pemusatan. Jadi rata-rata, simpangan baku, untuk rentang, itu kalau dikali atau dibagi dia berpengaruh untuk semua. Tapi untuk tambah dan kurang, ini tidak semua nilai berpengaruh. Seperti contohnya saya contohkan rentang ya. Rentang itu tidak berpengaruh terhadap tambah dan kurang. Karena misalkan data yang pertama ditambah 5, data yang terakhir juga ditambah 5. Nah, rentangnya ya tetap tidak ada berpengaruh. Rentangnya tetap seperti yang awal. Nah, oke, jadi gimana? Untuk rata-rata berpengaruh ya? Ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan. Kalau rata-rata berarti Kalau rata-rata pengaruh. Intinya kali sama bagi ini saya tuliskan di kolom chat saja. Sambil Bapak Ibu baca ya. Ukuran pemusatan dan ukuran data berubah untuk semua operasi. Sedangkan ukuran penyebaran data berubah untuk operasi perkalian dan pembagian. Jadi ukuran penyebaran itu tidak pengaruh terhadap tambah dan kurang. Jumlah ya Bapak Ibu, jangan sampai salah arti. Ini jumlah. Jadi simpangan baku dan simpangan rata-rata itu kalau yang 15 ini bukan masing-masing, jadi jumlah. 13. Rata-rata ditambah simpangan rata-rata ditambah simpangan baku itu 15. Oke, itu berapa Pak? Siapa tadi Ibu? 13 Pak ya. Ibu. Coba. Pak Malaka, oke 13, benar sekali. Jawabannya 13. Gimana kira-kira itu? Nah, pusing juga saya Pak. Pusing juga saya Pak. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Jawab. Tadi, nah itu. Jadi 15 tambah 13 28 ya. 15 kali 3, 15 kali 3, jadi di soal itu adalah setiap data dikali 3, kemudian dikurangi 17. 15 kali 3 itu berarti 45, dikurang 17 berarti Bapak Ibu? Menjadi 28. 28. Berarti bertambahnya hanya 13. Nah, kayak gitu aja. Oh gitu ya. Astaga. Jangan dibikin ribet ya. Simpelnya. Simple memang Bu. Itu tapi Pertambahannya adalah sebesar 28 dikurang 15. Hasilnya adalah 13. Simple Pak, tapi tak kepikiran ke situ loh Pak. Jadi dia Bapak Ibu ini perlu diperhatikan,
soal ini selalu mengikuti urutan ya. Jadi misalkan di soal ini kan berkata setiap data dikali 3, kemudian hasilnya dikurang 17. Maka Bapak Ibu harus nulisnya sesuai. Kalikan 3 dulu, baru kurangi 17. Jadi kalau misalkan soalnya ditukar, kalimatnya seperti ini. Jika setiap data dikurang 17, baru dikali 3, nah maka sama. Kurang dulu, baru kita kali. Oh, berarti tidak mengikuti aturan kali dulu gitu ya Pak ya? Tidak, tidak. Dia bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan kalimat di soal. Oh, iya Pak. Saya mikirnya masih mencari rata-rata Masih cari simbangan rata-ratanya baku semua berapa rumus kira-kira diingat ini, ya? Pak. Ya, Iya, dia Pak, itu kayak- tadi kok nyari simbangan baku, simbangan rata rumusnya masih mengingat-ingat lagi. mana simpangan rata-rata itu ribet kan? Jadi kita bikin simpel, jadi setiap data kalau dikali 3 itu masuk, ini semuanya ini kan ukuran pemusatan ya. Jadi dia mau dikali atau dikurang dia masuk, jumlahnya tadi 15. 15 ini bukan masing-masing ya Bapak Ibu, jumlah rata-rata, simpangan baku dan simpangan rata-rata itu 15. Nah, kalau setiap datum sebenarnya datum itu dikali 3, kemudian dikurang 17, artinya yang awalnya 15, sekarang jumlah rata-rata simpangan baku dan simpangan rata-rata sekarang dikali 3, berarti 45, dikurang 17. Nah, hasil akhirnya 28. Jadi jumlah ketiga nilai ini bertambah sebesar 13. Gitu aja Bapak Ibu. Semoga ketemu soal ini langsung bisa. Banyak soal yang serupa sebenarnya. Tapi mikirnya tuh Udah bisa? jauh ya, Pak. Bisa dong. Iya, Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Allah. Bisa Pak, insya Allah. Oke. Kemudian ini soal 2019, tapi saya coba tampilkan lagi. Berikutnya adalah tentang bilangan. Jumlah dari digit-digit 2, 3, 4, 5, 6 adalah 20. Jadi maksudnya adalah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 itu 20. Nah, kemudian jika N adalah bilangan terkecil yang jumlah digit-digitnya adalah 2019, maka jumlah dari digit N tambah 7. Wah, ini ribet kayaknya ya. Kayaknya. Saya ulangi ya, jumlah dari digit-digit 2, 3, 4, 5, 6 adalah 20. Jadi digit-digitnya dijumlahkan, hasilnya 20. Nah, kalau N itu adalah bilangan terkecil yang jumlah digit-digitnya 2019, jumlah digit-digitnya 2019 ini bisa aja 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya sampai 2019. Nah, tapi kita ambil terkecil ya. N ini adalah bilangan terkecil yang jumlah digitnya 2019. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ditanya bilangan terkecil kita ambil dimulai dari bilangan yang terbesar. Loh, kok bisa gitu? Contohnya ini. Digit 20 tadi salah satunya adalah jumlah digit ya. Jumlah digitnya 20 itu adalah 2, 3, 4, 5, 6. Apakah ini yang terkecil? Tentu bukan. Nah, dari satuannya dulu 9 baru sisanya 2. Oke, ke N tadi. Udah dicatat soalnya Bapak Ibu? Belum? Ini ya. Oke. Ada jawaban Pak Asif di kolom chat ternyata juga jawab 10. Jadi N yang Bapak Ibu dapat adalah 3, 9 terus ya. Sebanyak kira-kira 224. Oke. N-nya adalah 3.99999. N-nya ada sebanyak 224. Nah, berarti kalau N tambah 7,
Itu sama dengan 231. 40000. Maksudnya. Kan ditambah 7 ya? Kan N tambah 7. Bisa paham nggak nih? Ini kalau N ini jumlahnya adalah 2019 Bapak Ibu. Nah, kalau N tambah 7. Bentar Pak, 3-nya tuh diambil dari mananya ya Pak? Kok bingung saya. 3 yang mana Ibu? Yang N ini. Jangan kan bilang N-nya 3, itu 3 diambil dari mana nggih? Saya kok bingung. Sisanya Bu, sisa 2000 berapa? 19. 19. Kalau dibagi 9 itu sama dengan 224 sisa 3. Oh, paham pun. Coba aja bagi Bu. 2019 Dia tadi bagi sudah 9. menghitung, dapatnya 224, sisanya sekian lah kok. Itu dari N-nya 3 gitu. Geng. Sama, makanya tadi di awal saya beri pendahuluan dulu untuk yang 20. Yang saya bilang kebalik tadi ya, harusnya 9299 bukan 992. Makanya tadi di awal saya ralat. 2-nya harusnya di depan. Jadi 2 ini didapat dari 20 bagi 9 itu sama dengan 2 sisa 2. 2 yang depan, 2-nya ini menyatakan bahwa angka 9-nya ada 2. 2 yang belakang ini sisanya, berarti sisanya tulisnya 2. Makanya untuk memancing Bapak Ibu untuk menemukan nilai N ini. Bisa dipahami ya Ibu yang barusan bertanya? Karena saya buka Word ini. Oke. Geng, makasih. Sama-sama Ibu. N3. N-nya bukan 3 ya Bapak Ibu, saya ulangi. N-nya 3999, nggak tahu itu nyebutnya apa. Intinya 9-nya itu ada 224. N-nya bukan 3. N-nya itu adalah bilangan terkecil. Bilangan terkecil yang memiliki jumlah digit 2019. Maka angkanya adalah 399999999. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu? Semoga bisa. Ini bermain dengan bilangan sebenarnya. Jumlahnya ada 10. Yang kelima, kalau ada pertanyaan silakan langsung dipotong saja ya Bapak Ibu. Nanti saya lanjut aja nih. Nah, ini soal yang fenomenal, sering sekali. Dan hampir sebagian orang sudah saya ajarkan caranya. Saya harap nanti ada bantuan ya. Bagaimana cara menjelaskannya. Karena ini agak ribet nih. Kalau langsung dijelaskan mungkin bisa. Oke, ini soal sering ketemu mungkin Bapak Ibu. Mengurutkan urutan nama sesuai alfabet. Jadi Unimed di sini, itu kalau kata Unimed kita susun, itu ada sebanyak 6 faktorial. Jelas karena Unimed tidak memiliki satupun huruf yang sama. Berbeda dengan Jakarta misalnya. Nah, jika kata-kata tersebut diurutkan secara alfabet, maka kata Unimed terletak pada urutan ke. Nah, silakan dicoba. Mungkin sudah pernah ada yang saya jelaskan di grup. Boleh pakai cara sendiri, boleh pakai cara yang biasa, atau boleh pakai cara yang paling gampang. Iya. Ini lumayan jauh loh. Saya sedikit mengingatkan kalau yang saya ajarkan itu saya mengurutkan berdasarkan abjad. Jadi deimnu. Nah, silakan diingat lagi ini gimana caranya. Deimnu. Berdasarkan abjad, maka susunannya adalah DEIMNU. Ini agak ribet ya Bapak Ibu, silakan ditanyakan karena mungkin penjelasan saya agak belibet, tapi sebenarnya kalau dipahami dia mudah. Silakan, sudah ada yang ketemu?
714 ya, pernah kayaknya dulu, Pak. Ya, sudah pernah memang Ibu. Iya. Udah pernah saya bahas, cuma kan nggak pernah ada penjelasan secara lisan. Iya, benar. Penjelasannya kan secara tulisan. (714) itu berdasarkan jawaban. Gimana tadi Bu Ida ya yang jawab? Gimana Bu Ida? Iya, Pak. Siapa yang tadi yang jawab ya? Iya, Pak. Pernah dibahas ya Bu ya? 714. Oke, ini gimana bagi Bapak Ibu yang lain nih? Nggak ngerti, Pak. Paham, Pak. Contoh Kalau yang ini. baru ini ketemu. Ya, biasanya kalau itu cuman biasa kalau apa permutasi ya, unsur yang sama gitu biasa, tapi ini enggak pernah. Yang nggak pernah mau Kalau- ini, Pak, paling Kalau disuruh urutkan ini kayaknya tiap ini mungkin Bapak Ibu yang baru gabung mungkin nggak pernah ya. Tapi kalau sebenarnya kalau soal ini sering loh. Bahkan kadang ada yang hurufnya sama. Oke, saya contohkan ini ya Bapak Ibu. Saya contohkan pakai nama saya aja. Ardi. Karena kan cuma 4 huruf. Nah, kira-kira Ardi ini pada urutan yang keberapa? Ardi itu kan ada 24 ya Bapak Ibu, ada 24 susunan. Karena seperti yang kita ketahui ini ada 4 faktorial. Ya. 4 faktorial. Dari 24 susunan tersebut, dari 24 perkiraan susunan yang terjadi, nah Ardi ini urutannya yang keberapa? Nah, seperti itu kira-kira. 4. Ardi ini urutan yang keberapa? Berdasarkan alfabet ya. Urutan keberapa Bapak Ibu? Ya. Kelima. Loh, kok bisa yang kelima? Oke, gimana ini? Yang kelima. Oke, kalau kita urutkan itu seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Dari apa alfabet ya? Kalau berdasarkan alfabet berarti A-D-I-R. Berarti yang pertama A-D-I-R. A-D-I-R. Balik. Adri. Ya. Air. Yang kelima Bapak Ibu. Benar ini? Bisa dipahami yang kelima? Adir, Adri, Ya, benar. AIDR, AIRD, berarti selanjutnya ARDI. Jadi dari 24 susunan, kalau ditanya Ardi yang keberapa, Ardi itu yang kelima. Nah, bagaimana cara kalau dalam penjelasan yang akan saya jelaskan? Caranya, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat Bapak Ibu? 0 kali 3 faktorial 2 kali 2 faktorial ditambah 1 Tambah 1. tambah 1 ya. Tambah 1. Jadi kenapa 5 jawabannya? Karena kalau berdasarkan cara saya mengerjakan, maka jawabannya 0 kali 3 faktorial 2 kali 2 faktorial ditambah 1 sama dengan 5. Nah, itu gimana Pak? Gimana bisa, Pak? Oke ya, saya jelaskan untuk Ardi. Saya jelaskan untuk Ardi. Silakan Bapak Ibu kerjakan yang Unimed. Biasakan guru kan gitu ya. Kasihkan ke siswa contohnya yang mudah, nanti suruh siswa ngerjakan yang susah. Oke, yang pertama
kita urutkan dari huruf yang tadi Bapak Ibu sudah lihat di layar, itu ada ADIR. Benar? Benar, Pak. Nah, pertanyaannya adalah ARDI. Nah, berdasarkan Bapak Ibu lihat ARDI dan ADIR, kira-kira huruf pertamanya huruf apa? A. Yang ditanyakan ya. A. Yang ditanyakan ini, yang ditanyakan. Oke, A. A ya Bapak Ibu. A. Ini pahami baik-baik. Apakah di depan A ada huruf? Setelah kita urutkan berdasarkan abjad? Ada. Enggak ada. Itu belakang Bapak Ibu. Enggak ada, Pak. Tidak ada. A itu tidak ada huruf apapun, benar? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Tidak ada, berarti 0. Makanya Ya. itu saya tulis 0. Saya tulis 0 ya. Oke. 3 faktorial, kenapa 3 faktorial? Karena sisa huruf selain A itu ada 3. Yaitu tinggal D, I, dan R. R. Iya. 0 kali 3 faktorial. Ya. Sudah dipahami? Oke? Bisa, Pak, bisa. Oke. A udah dipakai, berarti sisa hurufnya apa? D, I, R. R. Oke, ini ya, yang tengah ya. Ya. Untuk DIR, kita fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ardi. Ardi. Huruf kedua Ini apa? huruf R. 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 Ada berapa huruf di depan R? Ada 2. Ada 2. Dua. Ada 2 huruf. Dua. Dua ya? Ya. 2, ya 2. Berarti 2 dikali berapa sisa hurufnya? Faktorial. 2 faktorial. Berarti udah jelas ya. Oke. Sisa hurufnya apa Bapak Ibu? DI. DI. Oke. Nah, apakah pertanyaan saya? Soalnya apakah DI atau ID? D, D. Di D. Di soal tadi pertanyaannya. DI. Atau Arif? DI. DI ya? Ardi, DI. Ya, DI. DI. Nah, kalau susunannya itu benar, sudah sama seperti huruf yang tersisa, berarti cukup ditambah 1. Ya. Oh, kalau sudah sama. Kalau tertukar, Pak, ide gitu. Kalau tertukar ditambah 2, jadi kayak gini dia. Kenapa ditambah 1? Kayak kita samakan cara kayak tadi. Ada berapa huruf di depan D? 1. Ada berapa huruf di depan D? Ada. Ada dong. Ada. Ada kan? Oke. Dikali 0. Nol kali 1 faktor Tambah ya. 0 faktorial. Nah, ditambah 0 faktorial berarti 1 ditambah 1 ya. Misalkan yang ditanyakan Arif, Bapak Ibu, misalkan yang ditanyakan Arif, maka di sini tulisannya adalah 1 dikali 1 faktorial. 1 ya. Maka dia Arif adalah susunan yang ke-6. Bisa dipahami? Intinya adalah kalau tulisannya sama, kalau pertanyaannya itu sama dengan yang tersusun DI, maka cukup ditambah 1. Kalau tertukar ditambah 2. Itu aja. Untuk 2 huruf terakhir. Bisa Bapak Ibu? Bisa nih? Bisa. Kalau bisa. Bisa ya? Insyaallah. Oke. Saya Nah, berarti yang 0 kali 3 faktorial itu karena depannya A nggak ada gitu nggih? karena nggak ada ya. Nolnya itu nggak ada. 3-nya itu 2 sisa kali. hurufnya. Oh, iya. Kalau yang 2 kali 2 itu karena angka kedua, R huruf Bu. oh iya, huruf keduanya R, R. tengahnya jedanya 2 gitu nggih? Sisanya 2. Oh, sisanya 2. Bukan di depannya ya, bukan di depannya, tapi sisanya 2. Kalau faktorial itu intinya sisanya nggih? Iya, sisanya Bu. Oh, kalau yang depan itu ada berapa angka di sela-selanya gitu nggih? Atau depannya gitu? Contohnya ini Bu, ini kan udah saya tulis ya. Ini kan udah saya tulis kan. Nah, di depan R itu kan ada 2 huruf ya. Kalau enggak D, itu I kan? Iya. Benar? Jadi kalau kita tulisnya kayak gini nih. Kalau kita nulis A, D, XX. XX-nya bebas. Mau huruf apapun.
Berarti 2 faktorial tuh bisa A, I, X. Nah, ini ada 2. Ini ada 2. Nah, si Ardi itu yang kelima. Ini kalau berdasarkan adat. AD, di belakang AD ini bisa ini ya, bisa Adir, bisa Adri. Kalau ADI bisa DR, bisa RD. Nah, berarti ada 2 susunan. Oke, untuk mengetes pemahaman, silakan Bapak Ibu susun dengan kata yang sama, tapi soalnya dari, coba. Ini saya mau ngetes nih, benar nggak? Udah paham? Dengan cara yang sama, silakan Bapak Ibu susun kata dari. Kira-kira dari ini susunan dari 24, dia yang keberapa? Dari ya Bapak Ibu. Delapan ya Pak? 8. 8 Pak. 8. Nah, ada 2 orang yang sudah jawab 8. 8 Terus Pak, ya? 8. 8 juga. Oke, Bu Rasna 8. Bu Diah juga tadi ya? 8 Iya, Pak. Bu Desi 8. 8. Bu Nida 8. Oke. Lanjut. Ketemu 8 10. Bu Kok Is 10 ini, Pak? Kenapa 10 nih Bu Is? Kok bisa beda? Karena kan susunannya harusnya ADIR nggih. Itu RI berarti kan Tambah 2. susunannya kebalik berarti tambah 2 gitu. Iya. Kalau saya jadinya 1 kali 3 faktorial plus 2 kali 2 faktorial plus 2 gitu, Pak. Nah, 2-nya itu yang salah, Bu. Ah, 2-nya salah Bu. A-nya kan datang. Harusnya berapa? Harusnya 0. 0 harusnya. Harusnya 0. 8. Nah, tuh harusnya 0. Oke, Bu Pak Malaka juga 8. Oke, kita koreksi bersama ya. Nggak apa-apa, namanya belajar. Itu serunya. Oke, jawabannya adalah ini. Tuh, belum saya edit. Jadi nak. 1, 0, 2. Oke, kenapa seperti itu? 1 itu dari huruf di depan D. Karena yang saya tanyakan adalah dari. D itu di depan hurufnya ada 1. Maka sisanya 3. Maka sisanya 3 faktorial. Kemudian huruf kedua A. Di depan A ya pasti nggak ada apa-apa dong. 0. 0 dikali 2 faktorial sisa hurufnya. Ya udah 2 sisanya RI. Nah, maka berdasarkan cara tersebut, maka Unimed ada di posisi 714. Silakan Bapak Ibu coba. Kita coba ya dari pertama ya. U. Ini saya geser ke atas sedikit. Ini tadi, bentar saya kasih ini ya. Biar nanti yang baca paham. Ini untuk dari, ini untuk Ardi. Ini saya hapus dulu. Oke, Unimed. Unimed, kalau berdasarkan susunan huruf, maka dia di ini ya, DIMNU ya, IMNU. DIMNU ya Bapak Ibu. Oke. Di depan U ada berapa huruf? Ada 5. 5 kali 5 faktorial. Tulis. Ya. Kemudian 5 kali 5 faktorial ditambah N. Udah dipakai. Oke. 4 kali 4 Faktorial. 4 faktorial. Oke. N udah dipakai. Bisa huruf D.
Berarti I 2 faktorial. I ya, I. I. Berarti Dua kali 3 faktorial. Oke. I udah dipakai ya. I udah dipakai. Oke, saya kasih kuning nih. M. 2 kali 2 kali 2 faktorial ditambah 2. apakah 2 atau 1? 2. Karena kebalik ya, karena kebalik harusnya DE. Oke, langsung dikali ini 5 kali 120 600 ditambah 4 kali 24 ditambah 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 2 tambah 600 Tambah 96. 996 Tambah 12. tambah 12 tambah 4 tambah 4 tambah 1 kayak gitu. 4 tambah 2 119. That's right. Bisa? Bisa. Bisa Pak. Bisa ya Bapak Ibu, harus bisa dong. Udah dijelaskan nih tadi ini dari Ardi sampai Ardi dari. Nah, berarti ini harus bisa. Ini kalau nggak ada yang sama Bapak Ibu, gimana kalau ada yang sama? Nah, itu yang seru. Maksudnya hurufnya. Oke, ini saya jelaskan cara lain ya. Karena Unimed ini sebenarnya unik. Ada berapa susunan tadi? Ada 720 ya. 6 faktorial. Pak, bentar. Saya ada yang bingung. Oh, silakan Bu. Silakan dipotong saja kalau ada yang bingung. Oh, tadi yang dapat 2 kali 2 faktorial itu kan huruf M, G. Ini. Iya, huruf M. Yang M. Huruf M benar. Ya. M itu depannya ada 3 kan? I-nya udah dipakai, Ibu. I-nya udah dipakai. Oh. Gini. Makanya izin Pak Ardi, saya masih bingung yang 2 kali 3 faktorial itu dari mana ya? Iya. Ini ya. Oke, saya jelaskan berulang ya. Ya boleh. Lagi. Belum mengerti Pak. Perhatikan ulang ya Bapak Ibu. Ini saya ulangi. Saya ulangi lagi. Oke, baik. Dari Unimed ya. Iya. Ini saya hapus dulu. Nah, nanti tinggal saya paste. Oke. Kenapa 5? Kenapa 5 faktorial? Karena di depan huruf U ada 5 huruf. Iya. Oke, udah jelas ya. 5 huruf di depannya, maka sisanya 5 faktorial. Biar nggak bingung, saya hapus U-nya ya Bapak Ibu. Saya hapus ya. Iya. Nah, huruf berikutnya berapa? N. Unimed ya, Unimed berarti N. Di depan huruf N ada 4. Sisanya pasti 4 faktorial. Kalau faktorialnya pasti berurut Bapak Ibu. Faktorialnya pasti berurut. Semakin lama makin kurang 1. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Itu pasti. Tinggal di depannya berapa pengalinya. Jangan deh hancur. Oke, saya hapus huruf N-nya ya. Iya. Nah, selanjutnya huruf apa? I. M. Ini ada berapa di depannya? 2 kan? 2 huruf. I-nya pasti 3. I-nya kemana I-nya? Ini I dong. Iya. Ya. Itu kan M 2 kali 3 faktorial M. Ibu, Unimed. Ya, I. I ini di depan huruf I itu ada 2 huruf, ada D, ada E. 2 berarti. 3 faktorialnya pasti karena sisa 3 huruf. Iya. Oke ya, lanjut ya. Lanjut ya. Ya, lanjut. I-nya saya hapus nih. Biar nggak bingung. Biar nggak bingung kita buang jauh-jauh tuh. Sisa M. Nah kan 2. M2 kali. Oh iya. kali 2 faktorial. Jadi ketika Bapak Ibu sampai di huruf M, jadi kalau sampai huruf M, I-nya udah nggak usah dilibatkan kembali. I-nya kan udah kita buang.
Ya paham Pak. Tadi Nah, tapi kan oke ya. nggak di itu, cuma dihitung sisanya aja. Oke, M. Kan kebalik nih harusnya D. Kebalik D. dua. Iya, D. jadi 2. Kalau kebalik 2. Bisa? Oh, Apakah balik kita itu sisanya. kalau sisanya itu yang Bisa, kebalik Pak, atau bisa. tetap? Bisa ya? Bisa Pak, bisa insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Harus dong. Saya pinjam nama Bapak Ibu satu ya, yang ada di sini. Kelihatan Bu Yerina. Oke, kita susun Bu Yerina. Izin ya Bu Pak Yerina. Ardi. Silakan Bu. Ya, kalau kebalik tadi tambah 2 karena Iya. kalau tidak terbalik Pak, karena baru gabung ini. 1 Ibu. Oh, 1. Satu. Oh, iya, iya. Kalau kebalik 2 ya. Kalau kebalik 2. Itu Ya, kan makasih. sebenarnya untuk simple untuk 2 huruf ya. Kalau 2 huruf itu kan susunannya kalau enggak AB ya BA. Ya, Kalau AB berarti 1, kalau BA berarti 2. ya, ya. Makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, kita coba ya. Kita coba yang untuk 6 huruf. 6 huruf saya pinjam namanya Bu Yerina, saya pinjam namanya ya. Silakan Pak. Oke, makasih Bu. Yerina. Yerina. Berarti ini sesuai alfabet ya? Iya, Susun dulu, susunan Pak. berdasarkan alfabet. I, Kita coba, ini hanya untuk mengetes pemahaman Bapak Ibu. Yerina. Ainri. Berarti A. A E I N S I. A. E E. I. N N. N E I. R. Y. Oke. NY. Lanjut, silakan. Ya, berarti 2, 4, 5 kali. 5 faktorial ditambah Ditambah 5 kali ditambah 1 kali 4 faktorial banyak, hasilnya banyak. banyak Pak. Hasilnya banyak. Tambah 2 kali 3 faktorial. 5 kali 5 faktorial tambah 1 kali 3 faktorial tambah 2 kali 2 faktorial tambah n tambah 2 ini kebalik. Balik jadi 2. 5 kali 5 faktorial tambah 1 kali 4 faktorial tambah 3 kali 3 faktorial tambah 1 kali 2 faktorial tambah 2 ya Pak. Iya. Coba dulu Bu, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama bahas. Enak aja. Banyak ini. Tuliskan hasil akhirnya boleh di kolom chat. Kayak Bu Rasnawati udah ketemu kayaknya. 600 lebih pasti. Dan dimainkan. 646 Bu Septiana sama Bu Rasnawati udah ketemu angka yang sama. Bu Yerina harus benar ini karena namanya sendiri. 646 646 Bu Nurhayati. Oke. chat di mana ini? Gak apa-apa, sebutkan juga nggak apa-apa Bu. Biar gak bingung. Nobita juga 646. Bu Desi juga 646. Bu Nijayantini juga 646. Bu Dia 646, Pak Muhammad Sopingi 646 juga. Oke, kita putuskan saja 646 ya Bapak Ibu, 646. 6. Ya, 6 Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Siap, bisa, harus bisa. Nah, jadi semoga Alhamdulillah bisa. Semoga sedikit mempermudah Bapak Ibu ketika mengurutkan, tidak perlu diurutkan satu-satu. Ini kan banyak nih, 700-an. Kalau 6 huruf itu 700 susunan, berarti 720. Maka susunan Bu Yerina, ini kalau Bapak Ibu tinggal samakan dengan yang saya tulis.
Sama ya, 5 kali 5 faktorial. 1 tambah 1 1 kali 4 faktorial. Tambah 3 kali 3 faktorial. 1 kali Tambah 1 kali 2 faktorial. Iya, ditambah 2. Kebalik, karena kebalik, maka tambah 2. Oke, jadi hitungannya seperti itu. Ada 600 tambah 24 tambah 18 tambah 2 tambah 2, itu hasilnya 646. Alhamdulillah jawaban di kolom chat atau di Meet-nya langsung itu angkanya semuanya sama. Berarti bisa paham ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah paham, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah paham. Oke, sama-sama Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Nah, oke, tantangan untuk Bapak Ibu, ini udah jam 9. Gimana kalau mengurutkan kata... Udah paham ya ini ya? Udah paham ya? Iya, Pak. Oke, Jakarta. Ini urut tanda ulang. Oke, ini tugasnya. Sok-sok ngasih tugas ya. Kata Untuk huruf yang sama, kita akan memperlakukan, Bapak Ibu, kita akan memperlakukan, saya contohkan dulu deh. Saya contohkan satu. dulu, Pak. Saya contohkan untuk kata baca ya. B-A-C-A. Baca. Maka kalau diurutkan adalah A-A-B-C. A-A-B-C benar? Biar gampang nih, makanya saya cari yang baca. Kalau ada huruf yang sama, Pak, berarti dibagi ya? Sama seperti kita mencari permutasi dengan unsur yang sama, maka banyaknya susunan ini adalah 12. 12 ya? Betul? 4 faktorial dibagi 2 faktorial itu 12 bukan ya? Betul Bapak Ibu? Iya, Unsur yang sama. Permutasi unsur yang sama. Ya, 12. Oke. Pertanyaannya baca itu di huruf huruf keberapa? Urutan berdasarkan alfabet, dia yang keberapa dari 12 susunan itu. Nah, berarti setelah kita susun, ingat A-nya ini ada 2 unsur. Sama seperti tadi, kita ngambilnya sama seperti tadi, cuma selama A-nya masih ada 2, kita bagi 2 faktorial terus. Jadi contohnya misalnya gini Bapak Ibu. Misalkan contoh yang dari tadi ya. Nah, misalkan ada 2, masih dibagi 2 faktorial. Selama A-nya masih ada. Bagi lagi 2 faktorial. Bagi terus sampai si A-nya habis. Oke, untuk si baca ini, si baca, maka dia ada di urutan ke gimana nih? Kita mulai dari B. B ada berapa? 1. 2. 2 dong di depannya. 2 kali 3 faktorial. 2 kali 3 faktorial. 2 kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, kayak gitu dia. Nah, kayak gitu. Karena masih ada 2. Ini nggak ada apa-apa loh. 0 dikali Nah, 2 faktorial bagi 2 faktorial. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan di sini, dia masih dibagi 2, bagi 2 ketika A-nya masih dipakai. Pada saat huruf A-nya dia masih ada. Cuma karena yang dikalikannya 0, maka tidak pengaruh. 0 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Tidak pengaruh. Nah, sisanya CA kan? Udah tambah 2. Itu Bisa? C berarti 1. CA. Enggak, ini kan sisa 2 huruf loh Bapak Ibu. CA atau AC. Sisa 2 huruf. Berarti langsung tambah 2, Pak ya? Iya, tambah 2. Karena tidak berurutan. Iya. Bukan AC tapi CA. Nah, kan baca ya. Nah, saya ulangi untuk yang yang huruf A, untuk huruf A yang kedua ini tadi ini. Dia tetap dipakai dibagi 2 faktorialnya karena untuk kasus ini ketika Jakarta nanti kasihan Bapak Ibu ketika mengurutkan AAA JKRT. Nah, silakan dicoba. Saya kasih yang depan deh. 3 kali 5 faktorial.
6 faktorial bagi 3 faktorial. Bagi 3 faktorial. Tekan. Bagi 3 Nah, faktorial. untuk yang ini masih ya. 0 kali 5 masih per 3. Di sini masih per 3. Nah, di sini masih per 3. Nanti semakin ke belakang dia sisa 2 ini. Apa lagi? K ya. K ya Bapak Ibu. K berarti 2. 2 faktorial. 2 kali. Nah, ini sisa 2 nih. Perlu diperhatikan pernya sisa 2 karena A-nya sisa 2. A yang depan udah dipakai. Terpakai. Iya, seperti itu jadi Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan. Jadi ketika ada huruf yang sama, posisinya seperti ini, seperti kita mengerjakan soal permutasi unsur yang sama. Ini masih lanjut ya, bukan berhenti sampai di sini. Tambah 0. 0 lagi. 0 karena kemudian 3 kali 3 faktorial. 0 bagi lagi 0 dikali 3 faktorial. Masih bagi dong. 3 faktorial bagi 2 faktorial. Ketika hurufnya yang dipakai itu sama, itu tetap dibagi. Dia akan hilang ketika yang berikutnya. Ya. Jakarta. 1 faktorial 1 kali dikali 2 faktorial. 2 faktorial. 1 kali 2 faktorial tambah 2. 1 kali 2 faktorial. Tambah 2 ya. 2. Iya. Iya. Bisa ya? Ya. Jadi itu kalau misalkan Bapak Ibu ngurutkan, ini kan lumayan banyak nih 7 kalau disuruh susunan ya. Jakarta itu ada 7 faktorial dibagi 3 berarti. Ya. Ini ada berapa? Hanya 3 ya, 7 faktorial bagi 3 faktorial. Karena ada 3 unsur yang sama, maka kalau disuruh nyusun nah ini kan lumayan banyak. Kalau Bapak Ibu suruh nyusun ini kan banyak nih, berapa? 5040 bagi 6, 840. Nah, 840 susunan itu tidak mungkin kita coret satu-satu mencari si Jakarta ini urutan keberapa. Itu kan banyak tuh. Nah, makanya kita pakai cara ini. Berarti 360 ditambah 0 ditambah 24 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 2. 360 384 388. 388. Jadi dari 840 Jakarta itu kalau Bapak Ibu mau ngecek silakan. Yang bersedia ngecek manual silakan. Cek saja Jakarta benar nggak urutan ke 388. Sampai besok. Kira-kira penuh berapa lembar kertas untuk mencari 388? Pusing. Saya ulangi ya. Saya ulangi untuk penggunaan kata yang sama, huruf yang sama itu tetap dibagi faktorialnya walaupun dia sedang dipakai. Oh iya. Dia masih dipakai ketika dia masih dipakai pada saat perhitungan itu. Ini kebetulan A yang sama dan di depan A pasti tidak ada huruf yang lain sehingga ketika dikalikan 0 dia tidak berpengaruh. Tapi kalau misalkan hurufnya yang sama itu I atau R atau matematika misalnya, matematika itu kan banyak ya, ada M yang sama, ada T yang sama, nah itu kan lumayan banyak. Atau biasa selain matematika ini ada soal yang disuruh urutkan apa ya, bentar saya carikan. Alfabet. Apa kemarin Bu? Pernah bahas alfabet ya kita? Kalau tidak salah pernah ada penalaran, merdeka, kalau tidak salah ya Pak. Berdasarkan urutannya Bu ya? Jakarta 388 ini pernah dibahas. Furkon kayaknya saya pernah memberikan soal Furkon. Anak saya itu ya. Penalaran atau merdeka gitu Pak. Kemudian Furkon itu 239 ya. Furkon 239.
Kemudian Nurul, saya pernah ngasih soal Nurul, itu 22. Nah, kira-kira gitu. Nah, coba Nurul, Bapak Ibu. Kebetulan istri saya namanya Nurul. Ini kan, ini ingin menunjukkan bahwa ketika huruf U dipakai itu kayak apa sih? Nurul, kita urutkan berdasarkan alfabet. L U U N R. Kebalik ya? L N. L N U U R U. R U U ya, coba. Jawabannya 22 nih, jangan ditanya lagi ya. Karena udah pernah saya bahas. Dulu, Pak. Ya, silakan Ibu, silakan. Ini kan saya kasihkan memang untuk mencoba. Ya, 1 kali. Seru ternyata ya disuruh melanjutkan abjad. 1 kali 4 faktorial per 2 faktorial. Ditambah. Pernya jangan lupa Bapak Ibu, pernya jangan lupa dong. 2 kali 3 faktorial. Per 2 faktorial. Terus Tambah 2 kali. Kemudian 3 faktorial. 2 kali 3 faktorial. Kemudian 1 kali 2 tambah 2 langsung. Tambah 2. Ya Pak, 20. Nah, ini contohnya ketika penggunaan huruf U ya. Ada pengali di depan, maka khususnya untuk perhitungan yang kedua. Perhitungan yang kedua Bapak Ibu tidak menuliskan 2 dikali 3 faktorial, tapi harus 2 dikali 3 faktorial per 2 faktorial. Karena ketika huruf yang kedua ini adalah huruf U yang pada soal ada 2 huruf yang sama. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ketika hurufnya A, dia tidak akan berpengaruh karena 0. Nah, tapi ketika Bapak Ibu menghitung soal ini Nurul, U, yang ketika Bapak Ibu tidak bagi 2 faktorial, maka jawabannya pasti berbeda. Dan tentunya keliru. Nah, jadi ini contoh penggunaan huruf yang sama untuk U-nya di belakang. Jadi banyak kan huruf di depannya, pengalinya tentunya akan lebih banyak. Jadi bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk jawaban benar 22, silakan dicek saja di kolom chat. Untuk jawaban yang benar itu sudah banyak penulisan. Itu juga udah saya kirimkan 1 kali 4. Saya kirimkan juga di Word biar kelihatan semua ya. Nah, ini silakan disamakan. Yang belum sama, apalagi yang baru gabung mungkin agak ketinggalan. Nanti bisa dicek ulang videonya, terutama bagian untuk mengurutkan ini. Nah, jika Bapak Ibu masih penasaran dengan soal ini, silakan cari soal yang sama, karena biasanya setiap soal UP ini ada soal yang mengurut-ngurutkan seperti ini. Cuma tinggal katanya, kata apa yang diminta diurutkan. Kalau masih penasaran juga, silakan coba nama sendiri. Misalnya Pak Jainuddin, nah Pak Jainuddin urutkan tuh Pak Jainuddin namanya. Atau yang paling mudah pasti Bu Nidaul ya kan, cuma 6 huruf sama seperti yang dibahas tadi kayak Unimed. Kalau nggak salah Bu Nida juga udah pernah dijadikan soal belum? Iya, pernah Pak, Nidaul Pak. Nidaul sudah pernah jadi soal. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan terakhir? Halo? Tidak ada? Pak, diulang. Yang itu Tolong aja, Pak yang diulang. susunan. Halo. Iya, silakan Ibu lanjut bicara Bu, kami mendengarkan. Tolong diulang di bagian yang kenapa kok yang 1 kali 2 faktorial itu enggak ada 2 faktorialnya. Oke. Untuk Bu Hayu ya, Bu Hayu saya jelaskan ulang, mohon didengar.
dari depan deh. Kenapa yang depannya ada 2 faktorial? Ini ada baiknya setiap ibu mengerjakan soal ini, karena memakai pulpen atau pensil, hurufnya dicoret biar nggak mengganggu pemandangan ibu. Oke? Kalau di sini karena saya pakai Word, berarti saya hapus Bu ya. Ibu perhatikan dari depan. Kita mulai dari huruf E. Ada 1 huruf di depannya, yaitu huruf L. Maka pengalinya adalah 1. 1, oke? 1. N-nya saya hapus, biar ibu nggak bingung. N-nya saya hapus, maka sisa 4 huruf itu. L, R, U, U. Nah, L, R, U, U ini berarti kalau disusun, pasti hurufnya adalah 4 faktorial per 2 faktorial, karena ada 2 unsur yang sama. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, ini tadi udah saya bahas. Ketika U dipakai, seharusnya kan ada 2 huruf di depannya, maka saya tulis 2 di sini. Nah, sisanya apakah 3 faktorial saja? Tidak. Nah, ini yang perlu dibahas, karena ketika U-nya dipakai, dia harus tetap ada pembaginya. Karena pada saat dipakai tadi, U-nya ini masih sama. Iya. Nah, yang ibu tanyakan adalah yang bagian ini. Bagian huruf R berarti ya. Ini huruf R. Iya, Pak. Nah, ketika huruf R, di depannya ada 1 huruf, yaitu hurufnya L. Nah, sisanya kan 2 faktorial. Iya. Nah, itu dapatnya. Sisalah huruf L dan U. Nah, terakhir ditambah 2. lihat soal. Nah, terakhir lihat soal. Apakah kebalik ini LU atau UL? Nah, ternyata soalnya Nurul, bukan Nurlu. Nah, kalau Nurlu baru plus 1. Nurlu plus 1, kalau Nurul plus 2. Karena kebalik ini soalnya. Tadi udah saya contohkan dari Ardi ya. Ardi sama Dari itu kan kebalik itu. Kalau Ardinya sesuai urutan, tapi kalau Darinya kebalik. Ini saya tulis ulang biar nanti yang bingung nggak baca. Ini ya. Kalau Ardinya tadi plus 1, tapi kalau Darinya plus 2, karena berdasarkan urutan DI itu sesuai abjad benar, tapi kalau RI itu kebalik. Untuk yang atas ya, DI itu benar maka plus 1, tapi kalau RI itu terbalik itu plus 2. Dan hampir sebagian besar yang kita bahas dari tadi ini plus 2 nih, nggak ada yang plus 1. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu. Semoga ketika soal alfabet ini keluar, disuruh mengurutkan, tentunya bisa. Insya Allah bisa. Karena biasanya yang bikin bingung itu adalah ketika ada unsur yang sama. Kalau cuma 1 yang kayak tadi, oke, udah tuntas. Ketika diminta huruf yang sama, mulai bingung lagi. Iya, Pak. Iya. Oke, ada berapa soal tadi ya? 5 kalau nggak salah sama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Ibu. Siapa ya? Ibu Fatma, Pak. Ya, Bu Fatma, silakan. Mau tanya kalau misalkan yang huruf berulangnya itu ada 2. Ada 2, terus? Ada 2 jenis huruf, Pak. Lanjut pertanyaannya, terus? Diminta susunan gitu? Ya, iya Pak. Oke, saya cari dulu. Matematika itu kan kayaknya kayak gitu. Itu 10 Bu. Sebenarnya saya mau aja tapi repot. Bubur, Pak. Bubur, iya bagus. Bubur pernah dibahas kayaknya? Iya, Pak. BUBUR. BBRUU. Oke ya. Jawaban bubur. Dimanakah urutan bubur? Nah, ini udah pernah dibahas sebenarnya. Cuma untuk anggota yang lama, mungkin anggota yang baru nggak ketemu pembahasan saya yang latihan bubur. Berdasarkan alfabet, berapakah urutan bubur? Nah, pertama kita lihat setelah diurutkan berarti BRUU. Maka urutannya adalah 0 ya. Iya. 4 Faktorial bagi 2 bagi 2.
Ini langsung saya jawab nih karena udah pernah saya jawab ya. Nanti tinggal dibaca aja. Oh, iya. Sambil saya jelaskan. Oke. 0 kali 4 faktorial dibagi 2 faktorial untuk yang B, 2 faktorial untuk yang U. Oke? Selesai ya? Yang kedua, yaitu huruf U. Di depan U ada 2 huruf, yaitu si B dan si R. Karena B1-nya udah dipakai. Iya. Maka 2 dikali 3 faktorial Bagi 2 faktorial. bagi 2 faktorial. Karena ini ketika ketika menggunakan si U. Si B-nya udah hilang, B-nya sisa 1. Nah, sisanya udah, berarti udah kelar. B lagi berarti 0 kali 2 faktorial. Kemudian sisa 2 huruf UR kebalik, maka 2. Oh gitu. Oke. Bisa dipahami, Bu? Siapa yang nanya tadi? Bu Fatma ya? Iya, Pak. Jadi si bubur ini dipakai yang dua-duanya yang untuk yang depan ketika penggunaan untuk huruf B. Ketika B-nya udah berkurang 1, berarti sisa U-nya aja yang sisanya. Sisa baginya 2 aja. Jadi untuk pembagi 4 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorialnya itu hampir sama dengan kita belajar permutasi dengan unsur yang sama. Berapa banyak sih unsur yang samanya? Kalau B-nya ada 2, U-nya ada 2, berarti pembaginya atau penyebutnya ada 2 faktorial, 2 faktorial. Tergantung banyaknya huruf. Oh iya. Nah, biasanya kalau habis bubur ini langsung bubar, Bu. Pak Adi, maaf. Iya, Bu Nurhayati, silakan. Biasanya habis bubur ini langsung bubar.